Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kekayaan alam Indonesia merupakan modal untuk menghasilkan produk kerajinan. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Olehnya itu, kekayaan Indonesia itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita harus senantiasa memuji segala bentuk ciptaan Yang Maha Kuasa. Bahan baku atau bahan dasar untuk membuat produk kerajinan itu bersumber dari dua, yaitu bahan baku dari alam, kemudian yang kedua adalah bahan baku dari limbah. Limbah di sini terbagi menjadi dua. Pertama adalah limbah anorganik, merupakan limbah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti kulit buah, sayuran, kerangka hewan atau limbah dari hewan, bahkan sampai daun-daun kering yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini bersumber dari limbah industri rumah tangga seperti botol plastik, karet, kaleng bekas, dan alat sintetis, potongan atau plat dari logam, dan berbagai jenis-jenis lainnya. Untuk memulai usaha, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ide dan peluang usaha kerajinan. Nah, persiapan yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis peluang usaha, pertama adalah meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kemudian yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Kemudian ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Kemudian yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang kelima adalah ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Analisis SWOT merupakan suatu metode atau cara untuk melakukan pemetaan peluang usaha terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu terdiri dari 4 huruf SWOT. S-nya itu artinya strength, kekuatan. Kemudian W itu weakness, kelemahan. Kemudian O itu opportunity, artinya peluang. Kemudian T, threat, artinya ancaman. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Seperti strength adalah apa kekuatan atau kelebihan yang kita miliki dalam diri kita atau keahlian yang kita miliki dalam memproduksi suatu kerajinan, yang tentunya hal tersebut merupakan kelebihan kita untuk orang lain dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lain. Kemudian dari sisi kelemahan, kita harus mengetahui juga apa yang menjadi kekurangan pada diri kita atau usaha kita atau produk kerajinan kita, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi pengusaha lain, dan ini yang harus kita benahi. Apa atau harus kita perbaiki, apa yang akan kita lakukan ke depannya agar dapat lebih baik. Sedangkan analisis eksternal lebih ditekankan untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala opportunity atau peluang yang ada dan yang akan datang, serta threat atau ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Ya, jadi kita harus mempelajari peluang yang ada di pasar, kebutuhan orang-orang atau konsumen kita sebenarnya apa, itu merupakan sebuah peluang. Ya, kemudian threat atau ancaman, adanya potensi dari pesaing atau calon pesaing kita, apa saja yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi usaha kita kalau
kelebihan, bisa saja kelebihan. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan berbahan limbah. Pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah analisis kelayakan teknis, kemudian yang kedua adalah analisis peluang pasar, kemudian ketiga menentukan segmen pasar, kemudian yang keempat sumber informasi pasar, kemudian yang kelima uji coba menjual, dan yang keenam adalah studi kelayakan pasar. Kemudian yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Ada dua langkah dasar yang akan kita lakukan, yaitu pertama adalah penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kemudian yang kedua adalah penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu adalah membedakan persaingan. Nah, untuk membedakan persaingan, analisis ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha untuk kerajinan yang akan dikembangkan. Kesimpulannya, tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang, yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Kemudian ketiga, ide dalam pembuatan produk dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Kemudian yang kelima, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Sebagai tugas untuk kelas 11, jadi saya mau kalian membuat atau coba menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu. Ya, dengan ketentuan pertama, produk kerajinan yang akan dijual itu apa? Kemudian yang kedua, konsumen yang akan dituju itu siapa? Kemudian yang ketiga, coba buat analisis SWOT terhadap peluang atau ide yang akan ditetapkan. Jadi itu tadi ya, analisis SWOT. Kekuatan, misalnya apa kelebihan yang kalian miliki untuk membuat suatu produk. Kemudian kelemahan, apa kekurangan yang kalian miliki sehingga misalnya dapat menjadi ancaman bagi orang lain, atau apa hal yang mungkin bagi dirimu yang tidak kalian bisa. Kemudian yang keempat adalah peluang. Peluang itu bisa juga kita berbicara tentang pasar. Maksudnya mungkin pada saat itu orang lagi butuh misalnya barang bawaan belanja, makanya mungkin kalian akan bagus peluangnya kalau kita buat tas-tas keranjang, ya. Kemudian ancaman itu potensi-potensi yang mungkin dapat menghalangi jalannya usaha kita. Contohnya saja seperti tadi, bisa saja pesaing atau calon pesaing yang mungkin akan ada nantinya. Seperti itu ya. Jadi silahkan dikerjakan, dikumpul pekan depan.